Kakak kedua sendiri yang ngajariku. Sudah cukup dong. Kakak kedua, lap tanganmu, kotor. Masa belum pergi? Nona Shu, bukankah kamu punya kakak? Bukankah kamu ingin menabung lebih banyak untuknya? Cepat sadar, berapa banyak yang ingin kamu tinggalkan untuknya? Aku bantu. Kamu tidak bisa pergi begitu saja tanpa pamit. Nona Shu. Bagaimana kondisinya? Kekurangan oksigen terlalu lama. Tubuhnya tidak kuat, pingsan. Istirahat sebentar akan membaik. Jaga dia baik-baik untukku. Baik. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Untung paku tidak panjang, tidak sampai otak dan saraf. Kalau tidak, sudah mati otak. Tapi jantungnya. Aku tahu. Wan, kenapa semalaman tidak angkat telepon? Aku khawatir sekali. Apakah ini kakak Nona Shu? Wan, Nona Kiao, jangan lari terlalu cepat. Bisa kram, Dokter Yo. Bukankah Wanku pingsan karena serangan jantung? Kenapa kepalanya dibalut perban? Maaf, Nona Shu berurusan dengan mereka karena aku. Sepupu keluarga Ji. Mereka balas dendam, keterlaluan. Bukan salahmu, keluarga Ji yang terlalu sombong. Bagaimana dengan jantungnya? Apakah akan terpengaruh? Dia. Aku akan cari Jisihan. Nona Kiao, tenang. Kita tidak bisa melawan keluarga Ji. Raksasa seperti mereka. Kalau kamu terluka, siapa yang akan merawat Nona Shu? Wan? Bagaimana bisa mereka memperlakukanmu seperti ini? Kapan kamu mau sadar? Sudah 3 hari. Shan. Wan, akhirnya kamu sadar. Ada rasa tidak nyaman di tubuh? Beritahu aku. Aku tidak bisa melihat. Juga tidak bisa bergerak. Tidak apa-apa, baru bangun. Santai dulu, jangan buru-buru. Shan. Di kehidupan berikutnya, aku jadi adikmu lagi, ya? Jangan bicara begitu. Kalau mau jadi adikku, jadi di kehidupan ini saja. Aku gagal jantung stadium akhir, tidak punya banyak waktu. Jangan menangis. Kalau kamu begini, bagaimana aku bisa pergi dengan tenang? Kalau begitu jangan pergi. Jangan pergi. Ayo kita cari Dokter Yo. Dia sangat hebat, pasti dia bisa. Kita bisa ganti jantung. Aku. Sudah terlambat, tidak berguna. Apa maksudnya terlambat? Kita belum pergi. Lihat pemandangan di Himalaya, kamu belum. Jadi ibu baptis anakku. Masih banyak hal yang belum kita lakukan. Nona Kiao, jangan terlalu emosional. lukanya tidak masalah, tapi jantungmu gagalnya semakin Cepat, Berapa lama lagi aku punya? hanya beberapa hari ini. Bagus juga. Setidaknya masih ada waktu untuk berpamitan. Kamu istirahat dulu, aku akan periksa Nona Kiao. Tolong beritahu dia. Aku sungguh tidak tega mengatakannya.
Wan Wan, aku belikan. Xiaolongbao favoritmu. Wan Wan, kamu tidak bisa melihat? Mungkin. Masalah lain karena gagal jantung. Dokter Yo tahu? Jangan repotkan dia. Kapan ketahuan gagal jantungnya? 5 tahun lalu. 2 tendangan kakak Siwe merusak. Bypass jantung buatanku. Awalnya mau ku beritahu. Tapi waktu itu kamu ngotot mau bunuh Song Siwe. Aku tidak berani bicara. Kok jadi cengeng begini? Jangan salahkan Siwe juga. Aku sudah ikhlas. Lagi pula, operasi bypass buatanku. Biayanya dari kerja kalian berdua untukku. Kalau tidak, aku tidak akan hidup sampai sekarang. Jangan nangis. Aku ambilkan air untukmu. Sudah dengar semua. Seharusnya aku tidak biarkan kamu kembali. Siapa? Wan Wan. Siwe. Aku minta maaf, Wan Wan. Bukan salahmu. Siwe. Aku di sini. Siwe. Aku tidak bisa melihatmu lagi. Siwe. Di dalam hatiku, kau selalu menjadi pemuda paling murni. Itu dirimu yang terbaik. Aku juga ingin kau ingat diriku yang paling indah, ya. Baik. Kau pulang ke Beiceng. Aku tak mau kau melihatku. Saat mati pasti jelek. Siwe. Matahari sudah terbit? Sudah. Kau ada. Hari kau menemukanku di panti asuhan. Cuacanya juga seperti ini. Ya. Hari itu, langit biru awan putih. Cerah sekali. Kau terbaring di rumputan, langsung kulihat. Wan Wan. Dokter Yo. Cepat, ucapkan perpisahan terakhir dengannya. Wan Wan. Jisihan. Wan Wan. Siwe. Jaga baik-baik Kak Shanshan. Di kehidupan berikutnya, jangan lupakan aku lagi. Baik.
Tunggulah aku. Wan Wan, Kak Shan Shan. Jangan sedih. Aku baik-baik saja. Telepon Jisihan, suruh dia datang sekarang. Cepat. Wan Wan punya nomor pribadinya. Cepat angkat. Nona Shu, bangun, tahan lagi. Bos akan segera. Siapa sih? Terus-terusan menelepon. Menyebalkan. Siapa ini? Telepon tapi diam saja. Bos Ji juga tidak. Mencatat namamu. Setelah aku mati, segera kremasikan jenazahku. Wan Wan, Nona Shu. Wan Wan. Nona Shu. Wan Wan. Nona Shu. Aku sangat lelah. Aku ingin tidur sebentar. Tuan Ji. Apakah ada orang dari dalam negeri yang mencariku? Setelah kami mengatakan, jadi kami tidak tahu apakah ada orangnya. Menghubungi Anda. Nyonya tua tahu bahwa Anda tidak ingin bertunangan, lalu dia datang kemari. Dia menghubungiku 2 kali. Di mana ponsel pribadiku? Ada di hotel. Ayo cepat pergi. Aku selalu punya firasat buruk. Sihan. Kenapa kamu ada di sini? Jisihan, berapa lama lagi kamu mau suruh aku menunggu? Keluar. Aku bilang, keluar. Ada sesuatu terjadi. Sudah aku bilang. Tuan Ji, ada sesuatu terjadi pada Nona Shu. Apa yang terjadi? Alasan memberitahu bahwa Nona Shu pada sore ini, pukul 2:19 meninggal di rumah sakit. Apa yang kamu bicarakan? Bukannya dia baik-baik saja? Bagaimana bisa dia meninggal? Alasan berkata, dia mengalami gagal jantung. Dia cuma punya penyakit jantung. Bagaimana bisa gagal jantung? Tapi Tuan Ji, Keluar. Xuan, Harus jalan. Nanti Tuan Ji tidak perlu menelepon lagi. suruh Xuan yang angkat telepon. Orangnya sudah mati. Angkat telepon apa? Gila ya kamu. Wan Wan. Aku pernah bilang bahwa aku akan menikahimu. Gu tua, kamu gila ya? Gu tua, kamu. Memegang kotak aku, apa yang kamu lakukan di sini? Sungguh sial, kita pindah hari lain untuk mendaftarkan pernikahan. Wan Wan. Matahari sudah keluar. Chen tua, tolong bantu aku lakukan sesuatu. Wan Wan. Akhirnya aku bisa menikahimu. Sekarang aku akan membawamu pulang. Selama bertahun-tahun ini, kamu selalu merawatku. Aku selalu menganggapmu sebagai kakakku. Di mana dia? Ingin bertemu dengannya. Di mana dia?
Tidak mungkin. Buka kuburan. Jisihan, dia sudah meninggal. Kamu malah mau buka kuburannya, apa maksudmu sebenarnya? Apa kamu sengaja menyembunyikannya supaya bisa memilikinya sendiri? Jisihan, kamu menyedihkan, bahkan tidak berani menghadapi kematiannya. Hari dia meninggal, teleponmu tidak diangkat. Sekarang malah datang ke sini mengamuk. Apa kamu gila? Nona Kiao, saya hanya ingin memastikan. Orang di dalam sini, benar-benar dia atau bukan? Yang terbaring di dalam sana. Sekarang cuma segenggam abu, saya sendiri yang mengkremasinya. Ikut saya ke rumahmu. Mau apa kamu Jisihan? Lepaskan dia. Shan. Kalian menyembunyikannya di mana? Nona Kiao, tolong sampaikan padanya. Asal dia mau, keluar temui saya sekali. Saya bisa. Selamanya tidak mengganggu dia dan Song Siwei. Saya rela selamanya. Selamanya lepaskannya. Saat mau meninggal, dia bertahan napas terakhir, ingin bertemu kamu. Tapi kamu suruh tunanganmu yang angkat telepon. Bahkan nomor HP-nya pun tidak kamu simpan. Tidak mungkin. Dia pergi dengan penuh penyesalan dan ketidakrelaan. Kamu bohong. Direktur Ji yang tinggi hati. Kamu mengerti tidak? Kalau dia benar-benar meninggal, mana mungkin kalian? Cepat-cepat mengkremasinya. Setelah dia dengar suara Ningwan, minta langsung dikremasi setelah mati. Dia. Kapan kena gagal jantung? Kamu tidur sekamar 5 tahun saja tidak tahu. Saya mana tahu. Berkat keluarga Ji kalian, Sebenarnya masih bisa hidup 2 tahun. Paku itu langsung merenggut nyawanya. Paku apa? Apa otakmu tidak bermasalah? Lupa bagaimana kamu dan sepupumu memukulinya. Dia memang sudah gagal jantung stadium akhir. Masih ditusuk pakai paku di belakang kepala oleh kalian. Sudah begini, masih bisa hidup? Apa maksudnya? Berani berbuat tapi tidak berani mengakui, ya? Saat Dr. Yo tiba, bagian belakang kepala Wanwan sudah tertancap paku. Kalau tidak tertancap, tidak bisa bergerak. Juga tidak akan memperparah gagal jantung karena kehilangan banyak darah. Ini semua ulang kalian, keluarga Ji. Kamu malah pura-pura tidak tahu di sini. Aku sungguh kasihan pada Wanwan. Ternyata aku yang membunuhnya. Kalau bukan karena Wanwan pernah menuliskan hal seperti ini untukmu. Aku tidak akan membawamu masuk. Jisihan bilang, jangan berharap aku akan mencintaimu. Ternyata, dia tidak mencintaiku. Perjanjian masih setengah tahun lagi. Bisakah menunggu sebentar lagi? Bisa. Kalau begitu, bisakah kamu membantuku mengambil foto? Setelah berpisah, biar jadi kenang-kenangan untukmu. Baik, apapun yang kamu mau, bisa. Kalau begitu, bisakah? Dunia akhirat, seumur hidup tidak bertemu lagi. Tidak bisa. Aku ingat. Adalah tangan kiri. Pak Ji, apakah Anda mencari ini? Langsung buang saja untukku. Aku ada urusan malam ini. Tidak jadi pergi. Bawa dan bakar.
Tunggu. Pak Ji, Anda. Tenang saja. Aku tidak akan mati dengan mudah. Masih ada utang yang harus aku hitung. Mau hitung utang dengan siapa? Ambil foto di tangannya. Sihan, aku ini pamanmu. Kau memperlakukanku seperti ini. Kurang baik ya? Paman? Paman mau menenggelamkan keponakan laki-laki berusia 5 tahun. Di kolam renang? Kakak, tolong aku. Pilih, lepaskan pamanku atau biarkan orang-orangmu ikut dikubur bersamanya. Pilih satu. Pak Ji, jangan pedulikan aku. Lakukan apa yang selalu ingin kamu lakukan. Sungguh anjing yang baik. Dia kasih kamu minum apa sih? Berani sekali kamu berpura-pura jadi wanita dia. Apa kamu tidak tahu, orang yang dia pedulikan sejak kecil selalu akan kuhancurkan? Nyawaku sudah tidak ada harganya. Bos Ji, lakukan saja. Dia bukan orang yang kupedulikan. Kamu tidak bisa mengancamku. Yang kau pedulikan adalah wanita bernama Xuan, kan? Kalau berani sentuh dia, aku tidak akan membiarkanmu. Inilah alasanmu kalah dariku. Kau punya kelemahan, aku tidak. Hari ini, untuk memberimu peringatan, jangan pikir bisa lepas dari kendaliku. Kakak, Kalau kau begitu membenciku, kenapa tidak biarkan aku mati? Aku belum puas main denganmu. Ayah dan kakakmu sudah tiada. Kalau kau mati, siapa yang akan kusiksa? Mulai hari ini, semua penderitaan yang kalian timpakan padaku bertahun-tahun ini, akan kukembalikan padamu. Shiki, target malam ini. Lian Xingruo Ningwan. Adalah Tuan. Pergi. Angkat mata yang ditempatkan Lian Wanting di dekat rumah besar, patahkan kakinya. Dan buang kembali ke rumah tua. siap. Datang ke rumahku hari ini? Baik, ke rumahmu. Apa yang kalian lakukan? Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan? Siapa kalian? Lepaskan aku. Kalian tahu siapa dia? Cucu keluarga Lian. Lian Xingruo. Kalian. Apa yang kalian inginkan? Kalian berani memukulku? Kalian siapa sebenarnya? Aku bisa kasih uang. Jangan. Jangan pukul aku. Lepaskan aku. Dia suka menjual orang ke klub malam. Maka kunci dia di Nikval, jadikan pelacur bawah tanah. Apa yang kalian lakukan? Bawa semuanya ke Nikval. Aku tidak ada hubungannya. Rekaman CCTV sudah ditangani. Siap. Belum menemukan Lian Wanting. Bukti pembunuhannya? Dia tidak pernah melakukan sendiri, dan dia punya riwayat penyakit jiwa. Bahkan jika ada bukti yang tersisa, akan sulit untuk menghukumnya. Kalau begitu, lakukan infiltrasi dari orang-orang di sekitarnya. Keluarkan dia sepenuhnya dari keluarga Ji. Anda ini terlalu mempersulit. TNY, keluarga Lian adalah. Memegang 40% saham Ji Group. Apakah ini cukup? Deal. Siapa kamu? Jadi kenal alias Luo. Yang dia katakan semuanya benar. Yang kamu sukai adalah yang mirip denganku.
Kamu, Tidak ada yang boleh memfitnahnya di depanku. Apa yang kurang dariku dibandingkan dia? Sihan, Kamu sudah berjanji dengan kakakmu akan menikah denganku. Sekarang kamu malah memperlakukanku seburuk ini demi orang yang sudah mati. Apakah kamu pantas menghadapi kakakmu? Itu karena kamu adalah orang yang mengkhianatinya. kamu. Bagaimana kamu bisa tahu? Kira-kira kenapa? Lian Wanqing juga mau aku menikahimu. Dia cuma mau melihat aku menjadi bahan tertawaan saja. Kematian Xuan tidak ada hubungannya dengan aku. Itu kamu yang menyebarkan rumor di perusahaan, bilang dia adalah cinta pertamaku. Membuat dia berpikir bahwa dia adalah penggantimu. Aku? Kamu yang secara seenak mengambil teleponku. Sampai dia meninggal pun dia masih berpikir kita berdua sudah bersama. Aku? Dia cuma seorang yatim piatu. Apa yang kurang dariku dibandingkan dia? Sihan, apa yang kurang dari aku? Kirim dia ke Asia Tenggara, dia suka menelepon. Biarkan dia menelepon sepuasnya. Tenye. Pergi ke pemakaman. Kak Shanshan, ini semua aset tidak bergerak milikku. Semuanya ada di sini. Dana yang lain, aku sudah atur semuanya untuk investasi. Semuanya tercatat atas namamu. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan khawatir. Aku sudah berjanji sama Wanqing untuk menjagamu dengan baik. Tapi kamu juga tahu, saya harus mengelola keluargaku, jadi bahkan tidak punya waktu untuk mengunjungimu. Jadi, ini adalah sedikit niat baik dari saya. Saya tidak mau. Saya bisa menjaga diriku sendiri. Terimalah saja, anggap saja ini sebagai penebusan penyesalan saya selama bertahun-tahun. Kamu mau kemana? Aku ingin pergi melihatnya. Song Siwe, Kamu adalah satu-satunya saudara yang saya miliki di dunia ini. jangan sekali-kali melakukan hal bodoh. Ternyata kamu mencintainya. Apakah kamu pikir dia mencintaimu? Dia selalu mencintai kamu. Kalian berdua sudah menikah? Dia memang milikku. Apa salahnya kami menikah? Dia milikku. Ketika dia ada di sampingmu, kamu punya banyak waktu untuk menikah dengannya. Tapi kamu hanya biarkan dia jadi. Kamu sendiri yang kehilangan dia. Kenapa saya tidak bisa menikahi dia? Apakah kamu tahu? Saya tidak pernah menyentuhnya. Kalian? Tidak ada. Kau pikir aku sama sepertimu, kalau suka harus memilikinya? Kamu pergilah. Saya ingin berbicara sendirian dengan Wan Wan sebentar. Wan Wan, maafkan aku karena tidak memberitahunya bahwa kamu sebenarnya sangat mencintainya. Aku hanya ingin menghukum dia sedikit. Jangan salahkan aku. Mereka bilang, pada hari ke-7 setelah kematian, jiwa MU akan kembali. Kamu datang jemput saya ya? Siwe, Jangan lari terlalu cepat, Wan Wan. Sudah punya penyakit jantung tapi masih lari secepat itu, benar-benar tidak patuh. aku sudah minum obat tepat waktu kok. Oh ya, tadi di perjalanan ke sini, aku melihat seseorang. Dia penuh darah, sangat aneh. Aku memberinya sebotol air, tapi dia tidak peduli padaku sama sekali. Benar-benar orang aneh. Siwe, Jangan terburu-buru, kamu baru saja menjalani operasi transplantasi jantung. siapa kamu? Nama saya Qian Zhou. Kamu bisa panggil saya kakak ipar. Kamu punya seorang kakak perempuan yang juga adalah istri saya. Setahun yang lalu dia tahu bahwa kamu akan meninggal karena gagal jantung. Lalu dia mengakhiri hidupnya lebih awal. Kakak. Kakak. Aku menghormati keinginannya, jadi di tempat krematorium. Aku menggantikan kalian. Maaf. Kakakku. Namanya Cui. Dia juga bilang, namamu Chunwan. Nama yang diberikan ibumu. Saat dia membawamu main waktu kecil, kalian terpisah. Selama bertahun-tahun, dia terus mencarimu. Jadi aku bukan anak yatim. Tapi, bagaimana dia bisa tahu tentangku? Dia mengidap penyakit GLS. Awalnya sudah siap untuk eutanasia, setahun lalu dia menandatangani operasi transplantasi organ. Seseorang mengirim sampel darahmu ke dokternya. Setelah diperiksa baru ketahuan,
Kamu adalah adiknya. Setahun lalu, aku koma selama setahun. Dokter bilang peluangmu bangun sangat kecil. Aku cuma ingin menyimpan jantungnya di dekatku. Karena kamu sudah sadar, hiduplah dengan baik untuknya. Kalau begitu, kenapa kamu menggantikanku, bukan menyelamatkanku? Apakah kamu pernah sangat mencintai seseorang? Orang itu Song Siwei, kan? Aku kasih kabar buruk. Dia tahu kamu meninggal, lalu bunuh diri dengan pistol di depan makammu. Tidak, tidak mungkin. Waktu itu, saat kamu dengar beritanya, reaksimu besar sekali. Kupikir kamu akan bangun, ternyata belum cukup. Aku harus pulang. Pulang. Bisakah kamu bantu telepon? Aku mohon. Angkat teleponnya. Aku harus pulang. Jaga dia, kalau perlu kasih obat penenang. Kamu menggantikanku, pasti ingin menjadikanku pengganti kakakku. Lepaskan aku, atau aku tusuk. Kok sifatnya persis sama. Aku setuju melepasmu. Tapi ada satu syarat. Kamu harus menikah denganku. Sebagai Cui. Aku ingin jantung kakakmu selalu ada di sampingku. Baik. Aku menikah. Shan Shan. Halo, apakah Kiao Shan Shan ada? Kamu cari bos kami buat apa? Dia beberapa hari ini nggak ada. Bos? Bukannya dia manajer? Dia udah lama ambil alih toko ini. Kamu ini kenapa sih? Kenal nggak sama dia? Alamat udah dikirim. Cepat balik. Jangan lupa janjimu. Wan. Kamu. Maaf. Tuan ini. Aku nggak terima permintaan maafmu. Aku akan laporkan kamu karena pelecehan. Wan, kamu. Kamu panggil aku apa? Wan apaan sih? Namaku Chu, bukan Wan. Jangan coba-coba cari alasan sok salah orang buat bebas. Kalau masih macam-macam lagi, aku panggil orang, loh. Wan. Apa kamu lagi nyalahin aku? Kamu ngomong apaan sih? Udahlah. Anggap aja digigit anjing gila. Aku lagi sial. Gila. Cepat lepasin aku. Kamu mau apa sih sebenarnya? Wan. Aku kangen banget sama kamu. Aku bilang sekali lagi. Aku bukan Wan. Namaku Cui. Warga Inggris keturunan Tionghoa. Bisa kamu cek. Wan. Kamu boleh marah, benci, tapi tolong. Jangan pura-pura nggak kenal aku. Kamu ngapain? Suamiku datang. Sekarang kamu tahu kan, aku bukan. Xuan yang kamu maksud? Berdiri. Kamu ganggu istriku, aku aja belum minta pertanggungjawaban. Kamu malah makin jadi. Siapa kamu pikir kamu ini? Ayo ikut aku. Berdasarkan apa? Berdasarkan cintaku padanya. Kamu telat. Dia udah nikah sama aku. Wan. Aku udah cinta kamu 8 tahun. Tolong jangan hukum aku dengan cara begini. Tuan ini. Drama malam ini harus berakhir. Kami sudah melatih Anda sampai batasnya. Pergilah. Bos Ji. Wan, dia sudah kembali. Bos Ji, Anda terlalu banyak mengonsumsi obat belakangan ini. Apakah Anda berhalusinasi lagi? Ahlan bilang kondisi Anda tidak baik. Selidiki seseorang bernama Cui, keturunan Tionghoa Inggris, cepat. Baik, tadi pengacara Wu bilang, Nyonya Tua sudah mengajukan.
3 kali pengurangan hukuman, diperkirakan akhir tahun akan bebas. Kalau begitu, tambahkan satu kejahatan lagi untuknya. Wan, aku baru kembali dari Malaysia. Di sana sangat bagus. Aku memakai gaun yang kamu berikan. Mengambil banyak foto. Kamu, siapa? Kakak Xiangshan. Wan, benarkah itu kamu? Iya, aku. Aku sudah kembali. Ini nyata. Kamu tidak mati. Kamu adalah Wanku. Bagaimana mungkin? Aku koma selama 2 tahun. Maafkan aku. Membuatmu bersedih begitu lama. Maaf, Kakak Xiangshan. Asalkan kamu masih hidup. Itu lebih penting dari segalanya. Sungguh baik. Aku tidak perlu lagi memaksakan diri untuk merindukanmu. Kakak Xiangshan. Siwe di mana? Aku membawa banyak barang bagus dari Malaysia. Temani aku pergi sekali lagi. Siwe di mana? Dia di mana? Dia mati karena cinta. Maaf, aku tidak menjaga dia dengan baik. Tidak. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Dia mati? Jangan sampai jantung kakakmu rusak karena menangis. Xiangshan. Di mana Qianzhou? Apakah dia kakak iparmu? Dia kesal karena aku tanya banyak pertanyaan, jadi dia pergi. Xiangshan. Bisakah kamu bawa aku melihat dia? Dia tidak punya makam. Keluarga Gu mengatakan abunya ditebarkan ke laut. Wan, nanti ketika usia kita sudah habis, kita pergi cari dia lagi, ya? Baiklah. Nanti di dunia lain, kita tetap jadi keluarga. Ponsel lama kamu terus ada yang kirim pesan. Aku sudah isi pulsanya, coba lihat. Sesuai yang kamu inginkan. Aku sudah kembali. Kita bertemu besok malam saat malam tiba. Kali ini, aku pasti akan buka topengmu. Orang yang bermargaji itu sepertinya terlalu banyak minum obat tadi malam. Dia dibawa ambulans tengah malam. Kakakmu suka makan selai. Aku bukan dia. Makan ini. Baru bagus. Kamu masih mau pergi ketemu dia? Aku tidak perlu lapor ke kamu. Pulang sebelum jam 10. Kalau tidak, ikut aku balik ke Inggris. Tuan Ji, Cui bukan Nona Shu. Memang dia tinggal di Inggris terus, tapi Cui kemungkinan besar adalah kakak Nona Shu yang hilang. Cui menderita penyakit amiotrofi lateral sklerosis. Dia sudah menandatangani perjanjian donasi organ. Setelah itu, bunuh diri. Jadi maksudnya, Cui mendapatkan jantung orang lain. Aku sudah periksa ke krematorium. Saat kremasi Nona Shu, memang ada celah, kemungkinan besar. Pas saat itulah. Tidak benar. Lalu bagaimana dengan Qianzhou? Mereka berdua. Kenapa bisa menikah? Detailnya tidak jelas, tapi Qianzhou tidak pernah menikah dengan Cui ketika dia masih hidup. Bahkan, Cui sudah ditawan olehnya selama bertahun-tahun. Ditawan? Cui juga dipukuli olehnya sampai keguguran. Karena dia curiga Cui berselingkuh dengan pria lain. Jadi, Qianzhou ingin menguasai hati Cui sepenuhnya. Dia takkan izinkan orang lain bersama Xuan. Qianzhou sudah bersiap.
membawa Nona Shu kembali ke Inggris. Hubungi keluarga Ji. Suruh mereka turun tangan. Baik. Aku siapkan tato. Tidak perlu. Hari ini. Tak perlu menyamar. Sekarang. Masih mau menyangkal apa lagi? Xuan adalah adikku. Aku cuma mau lihat siapa yang terus kirim pesan padanya. Tak disangka. Kau bahkan tak bisa bedakan aku dan adikku. Cintamu juga tak sebegitu mendalam, kan? Tuan, apa kau punya fetis khusus pada wanita bersuami? Maaf. Tamu itu nyaris bunuh kau. Aku tak paham omonganmu. Masih sakit. Lepaskan aku. Wan. Jangan panggil aku begitu. Wan, yang kupanggil selalu kamu. Bukan orang lain. Aku salah? Kasih kesempatan lagi, ya? Aku bukan Xuan. Setiap kali kucium, reaksimu selalu sama. Kenapa kau tak mau mengaku saja? Dasar gila. Aku memang gila, sampai begadang memikirkanmu. Aku memang gila, sampai cintamu tak tersembuhkan. Aku sudah gila, sejak jatuh cinta padamu, sudah gila. Gila. Akhirnya kau panggil namaku. Kau mengaku. Lalu apa? Barusan kau bilang cinta aku. Iya, 10 tahun lalu, saat kau kasih aku air di depan rumahku. Kalau begitu, kalau kau cinta aku, kenapa dulu aku bilang? Tunggu sebentar. Tunggu kontrak habis baru putus, kau tetap tak mau. Karena saat itu aku belum mampu. Aku tak peduli alasannya. Kau yang memilih meninggalkanku, Jisihan. Kamu sama sekali tidak mencintaiku. Ini cuma rasa posesifmu yang sedang bermain. Bukan, aku bisa bedakan mana cinta mana posesif. Xuan, kamu tidak bisa begitu saja menyangkalku. Dulu kamu bilang ke Alan. Kamu bilang aku cuma kebutuhan fisik bagimu. Kamu juga bilang seumur hidup ini. Jangan harap kamu akan mencintaiku. Kamu beritahu aku, dengan sikapmu seperti ini, bagaimana aku percaya? Kalau kamu mencintaiku, demi adikmu, tunanganmu, tanpa ragu kamu memukulku. Saat itu kamu bahkan tidak menoleh, seandainya kamu menoleh. Aku mungkin tidak. Bukan. Sebelum mati, aku ingin bertemu denganmu. Tapi kamu bahkan tidak menyimpan nomor teleponku. Saat itu aku berpikir, pria ini, seumur hidup aku tidak ingin bertemu lagi. Tuan Ji, aku sudah melepaskan masa lalu. Kamu juga lepaskan saja. Kita berhenti sampai di sini. Aku bisa jelaskan. Tidak penting. Aku tidak peduli. Aku juga tidak pernah mencintai Tuan Ji. Lalu ini bagaimana? Kenapa? Aku lagi pusing. Cuma nulis sembarangan. Kalau kamu benar-benar tidak cinta, kenapa sebelum mati? Kamu ingin bertemu denganku. Cuma ingin sebelum mati. Bertemu orang yang dikenal saja. Ternyata, kamu benar-benar tidak mencintaiku. Sioji. Sioji, Anda baik-baik saja. Suking, beri aku obat. Sioji, Anda tidak boleh minum obat ini lagi, tubuh Anda.
tidak akan tahan. Tapi, dia merobek harapan terakhirku. Suking, obat ini pahit sekali ya. Ini di mana? Tempat yang tidak mungkin ditemukan siapapun. Apa maksudnya? Aku sudah setuju menikahimu. Aku juga menepati. Janji pulang setiap hari. Tapi hatinya tidak bisa menampung orang lain. Aku menolaknya. Hatiku tidak ada siapa-siapa. Dia sudah banyak berkorban untukmu, belum lama kita kembali. Keluarga Ci sudah menekanku untuk kembali sendiri. Aku tidak bisa ambil risiko, dia tidak boleh merebutmu, lebih baik. Kembalikanmu ke kondisi sebelumnya, masuk. Aku tidak akan biarkan kau lari, kecuali kau tiru kakakmu. Jadi kakakku dipaksa mati olehmu seperti ini. Benar. Jadi coba saja. Asalkan aku mati. Kau akan melepaskanku? Sekarang kau punya jantungnya. Aku tidak mungkin biarkan kau mati. Hidup saja dengan patuh. Ini kasihan padaku. Mau kembalikan aku ke kondisi sebelumnya. Apa maksudnya? Qianzhou putus hubungan dengan keluarga Ci. Sekarang membawa Nona Shu. Tidak tahu bersembunyi di mana. Cari, ikuti petunjuk Cui. Tidak peduli akibatnya, temukan dia untukku. Cui, buka mulut. Masih bisa bergerak, sepertinya dosisnya kurang. Jelas ada yang lihat Nona Shu naik pesawatnya. Tidak mau mengaku. Qianzhou punya latar belakang kerajaan. Dia tidak berani. Aku saja. Bagaimana kau melakukannya? Bagaimana kalau kau bergabung dengan kami? Jangan main-main. Sekarang hanya tahu lokasi umum. Cepat pergi. Sekarang, kau bisa selamanya tinggal di sampingku. Berani sekali dia. Alamat IP tidak terlacak, aku perlihatkan video ke Ahlan. Dia bilang, kemungkinan besar disuntik obat psikotropika dan cairan nutrisi. Obat psikotropika. Ini bisa memutus koneksi saraf otak dan kontrol otot. Sederhananya, menjadikan Nona Shu seperti boneka Barbie. Wan, kau di mana sebenarnya? Cui, kenapa kau tinggalkan aku?
Kenapa semua orang membantumu melarikan diri? Ada petunjuk, aku periksa di mana-mana, di sebuah gang kecil. Menemukannya. Tuan, lihat ini. Pernah lihat dia? Pernah? Suking, kertas. Terima kasih. Tolong jaga dia. Kunci. Bawa ke rumah sakit segera. Jizong, bicaralah dengannya, kalau begini terus. Dia benar-benar akan jadi koma. Xuan. Wan Wan. Jangan tinggalkan aku lagi. Boleh? Bangun, asal kamu bangun, aku lepaskan kamu, aku tak akan ganggu lagi, oke? Bangun, Xuan, bangun. Song Siwei. Xuan, Song Siwei tidak mati. Asal kamu bangun, aku antar kamu ketemu dia. Dia masih hidup. Iya, Song Siwei masih hidup. Dia baik-baik saja, cuma capek, bangun pasti sembuh. Ternyata cuma dia yang bisa tahan kamu. Bukannya mau antar aku ketemu Song Siwei? Sebelum ketemu dia. Bisakah kita kembali seperti dulu? Maksudnya apa? Sebelum berangkat, bisakah jadi wanita aku sekali lagi? Tidak mungkin. Cuma bertingkah seperti dulu saja. Tidak boleh? Kalau aku tidak setuju, kamu tidak mau antar aku? Iya. Baik. 2 jam, langsung berakhir. Di sini, masih sakit? Setelah ganti jantung, tidak sakit lagi. 2 tahun ini kamu baik-baik saja? Baik. Karena sudah janji sama aku. Lakukan dengan mata cuma lihat aku. Baik. Wan Wan. Kamu pasti sudah menikah, kan? Tidak, aku tidak menikahinya. Kalau kamu tidak kembali, aku tidak mungkin menikahi siapapun. Yang mau aku nikahi cuma kamu. Sudah 2 jam. Xuan. Kenapa kamu tidak percaya aku cinta kamu? Apa karena dulu aku terlalu dingin sama kamu? Kamu ketawa apa? 5 tahun itu, kamu tidur. Total sebut Song Siwei. 152 kali. Setiap kali aku mendengar. Aku hanya ingin menjauh darimu sekali. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu. Maaf. Apa yang aku minta maaf? Kita tidak bisa kembali. Song Siwei, dia bunuh diri untukku. Aku tidak bisa mengecewakannya. Suking sedang menunggu di mobil.
Yo dokter. Sangat awal hari ini. Siwei. Kaki Anda, apa yang terjadi pada kaki Anda? Anda. Apakah itu Wan saya? Itu aku. Kenapa kau kembali? Maaf. Tidak apa-apa. Aku tidak melupakanmu kali ini. Siwei. Apa yang terjadi dengan kaki Anda? Hanya luka tembak. Sudah tidak terasa. Apakah Anda di depan batu nisan saya? Song Siwei. 7 hari pertama aku akan. Jisihan yang menghentikan saya. Dia mengambil pistolku. Dan hari itu aku memutuskan. Selama perselisihan. Salah melukai kaki. Kenapa kau begitu bodoh? Jangan khawatir. Ini bukan Dr. Yo yang menjagaku. Akan baik-baik saja. Benarkah? Benar. Ini. Selama 3 tahun. Jisihan agar aku tetap hidup. Melakukan banyak hal. Dia tampaknya melakukan pendamaian dengan cara ini. Aku tidak tahu mengapa dia menebus. Sepertinya aku benar-benar mencintaimu. Siwei. Kau masih hidup. Seseorang ingin menyingkirkan saya. Itu Jisihan untuk menyelamatkan saya. Berita palsu yang sengaja dirilis. Dia menyelamatkanku. Selama 3 tahun ini dia terluka parah. Dr. Yo bilang, dia menderita penyakit mental yang serius. Jangan lanjutkan lagi. Kau ingin mendorongku ke arahnya. Ahlan. Terima kasih sudah merawatnya. Ahlan. Kapan kakinya bisa sembuh? Kapan dia bisa berdiri lagi? Tuan Song baik-baik saja. Syukurlah. Aku akan jemput Kak Shanshan. Kenapa kau berbohong? Kakinya, kapan bisa sembuh? Kapan dia bisa berdiri lagi? Tuan Song baik-baik saja. Aku paham dia. Kalau dia tahu kakiku seperti ini, dia pasti akan merawatku seumur hidup. Apa kau tidak ingin bersamanya? Ingin. Masa tidak ingin? Tapi aku tidak pantas sekarang. Aku tidak layak untuknya. Bos Ji. Mereka. Seharusnya sudah bertemu ya? Bos Ji, buat apa lagi ini? Nona Shu masih hidup. Tapi Anda malah memilih untuk mengalah. Asal dia bahagia. Tidak apa-apa. Bisa ngobrol sebentar? Nona Shu, Bos Ji sangat mencintaimu, dia padamu. Ahlan, kaulah orang ketiga yang setelah aku kembali mengatakan padaku bahwa dia sangat mencintaiku. Kalau mau bicara soal ini, maaf ya. Tahu tidak, hari apa yang paling kubenci dalam setahun? Hari kematianmu. Karena hari itu, aku pasti akan sibuk menyelamatkan Bos Ji yang mencoba bunuh diri. Dia mati 3 kali untukmu, aku tahu kau menolak. Aku bicara ini bukan untuk memintamu kembali padanya. Hanya merasa kau harus tahu beberapa hal. Masih ingat tidak 10 tahun lalu, ada pemuda terluka di gerbang kampus. Apa? Kau juga mengenalnya? Apa? Saat itulah dia mulai jatuh hati padamu. Pada hari itu, Ibu Jizong menyiksa mati satu-satunya sahabatnya. Dia dipukuli habis-habisan. Sebenarnya sejak kecil, kehidupannya selalu seperti ini. Semua yang dia pedulikan akan dihancurkan, baik orang maupun barang. Jadi dia tak pernah membocorkan kesukaan dan pikirannya pada siapapun sampai bertemu lagi denganmu. Kamu adalah wanita pertama dan satu-satunya untuknya.
Setelah kalian berpisah, Jizong memang melakukan hal yang buruk. Tapi dia selalu salah pikir, mengira kamu berhubungan dengan pria lain, sehingga dia kehilangan kendali. Tentu perbuatannya itu salah. Tapi Jisihan hanya tidak tahu cara mencintai seseorang. Cukup. Dia tak berani menunjukkan cintanya di luar. Kalau tidak ibunya tahu, kamu akan bernasib sama. Dengan teman masa kecilnya, saat itu dia hanya ingin membantumu lepas dari Lian Xingluo. Paku itu kecelakaan, dan aku diperintahkan Menunggu di luar, agar bisa segera. Cukup. Nona Shu tak mau dengar, aku berhenti bicara. Maaf, aku tidak bermaksud. Tak apa, aku hanya tak tega melihat kalian. Punya banyak kesalahpahaman. Terima kasih. Sebelumnya aku memang sangat kesal padanya. Tapi sekarang aku sudah lega. Tolong sampaikan padanya, aku memaafkannya. Tapi aku tak bisa bersamanya. Karena Tuan Song, Nyawaku diberikan oleh Song Siwei. Sejak kecil, dia berusaha keras cari uang untuk beli obatku. Baru aku bisa tumbuh dengan susah payah. Jasa ini hampir 20 tahun. aku mengerti. Kamu bilang apa padanya? Semuanya. Jangan menangis. Nanti tak ada yang akan ganggu kamu lagi. Jisihan, terima kasih telah mencintaiku. Jizong. Maaf, aku terlalu banyak bicara. Mulai sekarang, jangan sebut namaku di depan dia. Tapi Nona Shu pernah mencintaimu. Orang yang dicintainya hanya Song Siwei. Tuan Ji. Pendarahan lambung, kakak sepupu, berapa banyak sebenarnya dia minum? Dia tidak berhenti minum sama sekali. Obat itu saja sudah merusak lambung. Aku tidak apa-apa. Dalam 3 bulan, akuisisi keluargaku. Tuan Ji, sebelumnya untuk mengalahkan Nyonya Tua, keluarga Ji sudah. Dia harus menghabiskan seluruh hidupnya untuk merawat Song Siwei. Aku tidak mau dia terlalu lelah. Baik, Nak nakal. Kamu tidak menghubungiku selama ini. Tahukah kamu betapa khawatirnya aku? Tahukah kamu? Aktingnya sangat buruk. ya betul. Setiap kali dia ada masalah, dia selalu pura-pura mau telepon. Sudah begitu sejak kecil. Siwei, nikahi aku sekali lagi. Baikkah? Siwei, lihat aku. Biarkan aku menjagamu seumur hidup. Baikkah? Baik, Shan Shan. Dr. Yo. Tolong bantu aku. Rombongan pengantin sepertinya sudah sampai. Aku akan menghalangi mereka sebentar. Kamu? Dia ada di dalam sana. Kenapa kamu datang? Aku datang untuk mengantarmu menikah. Aku dengar, pada hari pengantin wanita keluar rumah. Sepatu pernikahan tidak boleh menginjak lantai, harus didukung oleh kakak dari pihak keluarga pengantin. Atau adik laki-laki, untuk membawamu turun tangga. Kamu tidak punya kakak laki-laki. Juga tidak punya adik laki-laki. Biarkan aku yang membawamu turun tangga. Jisihan, jangan lakukan ini. Memelukmu juga sama saja. Wan-Wan, jadilah baik. Aku tidak mau kamu mengantarku menikah. Aku Jisihan hari ini. Pasti akan mengantarmu menikah. Tenang saja. Aku tidak akan biarkan Song Siwei melihatnya.
Wan. Nanti kalau aku tidak di sampingmu. Ingat, sering-seringlah tersenyum. Jangan menoleh ke belakang. Teruslah melangkah ke depan. Untuk sisa hidupmu. Semoga kamu bahagia. Pak Gu, ini sedikit hadiah dari bos Ji kami. Harap Anda terima. Ternyata, dia di mana sekarang? Tolong dorong aku untuk menemuinya. Tapi Pak Gu, Nona Shu sudah menunggu Anda. Aku masih ada waktu, ada yang harus kukatakan padanya. Ini karena kamu takut dia hidup susah bersamaku. Memang dulu waktu kecil cukup menderita. Aku hanya berpikir kalau sudah mampu, akan menikahinya dengan meriah. Sekarang kamu sudah berhasil menikahinya. Ya, Selamat. kamu ambil kembali, aku tidak akan menerimanya. Ini bukan untukmu. Aku tahu, tapi aku tidak mau berhutang budi padamu. Kamu baru bisa melindunginya kalau kembali ke grup Gu. Kamu sekarang tidak punya hak untuk bicara soal hutang budi denganku. Ya, aku memang tidak mampu melindunginya. Ini adalah cincin yang aku siapkan hari kecelakaan itu untuk melamarnya. Ini, Aku tidak mau dengar cerita kalian. ini cincin lamaran yang kusiapkan untuk kalian lewat Dr. Yo. Maksudnya apa? Pernikahan ini adalah untuk kalian berdua. Dia manusia, bukan barang. Yang bisa kita atur sesuka hati. Dia punya pikirannya sendiri, dan pikirannya adalah memulai kembali bersamamu. Dia mencintaimu, kamu tahu itu. Kamu jatuh cinta padanya. Ya, aku mencintainya. 2 tahun lalu dia sudah memberitahuku. Dia mencintaimu. Jadi dia tak bisa kembali padaku. Saat dia pergi, aku ada di sisinya, dia menatap ke pintu dengan ekspresi menunggumu. Aku tak akan pernah melupakannya. Kalian berdua sebenarnya tahu perasaan satu sama lain, tapi tak berani mempercayainya. Semoga kalian bahagia. Wan, Siwei, Kau begitu cantik, Nyonya Ji. Siwei. Kau tak mau aku lagi? Jangan bohongi dirimu sendiri. Kita tak bisa kembali. Mengapa? Aku tahu kau ingin menjagaku. Jika kau mencintaiku, aku tak akan menolakmu, tapi terlewatkan ya sudah terlewatkan. Kuharap kau bisa bersama orang yang kau cintai. Waktu kecil, dari awal kau selalu mengikutiku, memanggilku kakak. Mungkin dari awal sudah salah. Bukan. Tidak salah. Aku. Kau mencintainya, benar kan? Aku berjanji padamu, jika ada kehidupan selanjutnya, aku tak akan melupakanmu, akan memilihmu. Setuju? Cui, matilah bersamaku. Sekarang kau juga merasakan rasanya kehilangan cinta sejati. Jisihan. Seseorang. Wan, Mari kita tunggu dia di bawah. Aku beri kau 10 miliar. Jangan sukai dia. Aku, Jisihan hari ini, harus mengantarmu menikah. Yang ingin kunikahi hanyalah dirimu.
Mengapa aku tak mau percaya kau mencintaiku? Alan, bagaimana kabarnya? Katakanlah, katakan padaku, apakah dia tak mau aku lagi? Wan Wan. Kau tak akan meninggalkanku, kan? Maaf Wan Wan, aku terlambat datang.